Datang orang Pullman, kau punya kelapa. Kedan kau langsung kasih minyak kelapa itu masih sopan biasa, itu tidak sopan. Belum itu tanda tangan, tarik Pak. Etika memberi. Belajar tuh memberi. Pura-pura dulu belajar tuh besar sekali. Tarik Pak. Tanda tangan dulu ya. Karena kan kau juga saya tidak suka tanda tanganku. Kan tidak enak juga itu tanda tangan. Misalnya kalau ini minyak kelapa, anggaplah minyak kelapa Pullman. Tarik Pak. Pura-pura begitu gitu tanda tangan. Etika memberi. Jadi kita memberi, sembunyi dulu. Biar kita memberi. Etika begitu misalnya. Memberi saja orang punya etika, jangan seakan-akan gratifikasi musuh. Assalamualaikum Pak, ada minyak kelapa aku, pasar lah. Disembunyi dulu itu barang. Selesai pun. Bagaimana kabar kita? Alhamdulillah. Ini Pak dong, dia jam punya penjaga tahu tanda tangan mau di. Tapi pulang Pak ini apa? Dia punya kelapa ini buat jadi makanya tanda tanganku rata ada licin dan ada minyak kelapa. Etika memberi. Karena kau ini guru. S2. S2 dia tidak tahu memberi. Oke. Albir namanya. Albir itu adalah tingkatan sesuatu orang memberi. Kenapa? Apa kelebihannya? Dia memberi yang dia berikan ke orang lain yang dia suka. Yang dia suka. Susahnya. Mungkin memberi tapi yang tidak suka kasih orang lain. Biasanya kan kita memberi kalau kita sudah tidak suka. Ya. Ini kalau albir dia memberi yang dia suka. Wih, udah biar Ustaz tidak bisa. Kalau aja dia suka mobil tak? Kasih orang. Siapa yang pernah lakukan ini? Yang pertama kali melakukan ini adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ada hutannya. Dia bilang Rasul, ada suka hutan dulu. Kebun bilang, kalau kita suka ambil nih. Kalau kita langsung bilang, kalau bagusnya rumah Pak Haji, ambil nih. Talha bin Ubaidillah, sahabat Rasul, dia punya kebun kurma namanya Albir. Kalau yang pernah ke tanah suci, pernah umroh di Madinah itu ada namanya kebun kurma namanya Albirra. Pernah? Itu warisan dari Talha bin Ubaidillah. Pada suatu ketika Rasul duduk di situ di Albir. Itu cantik sekali duduk. Dia bilang Rasul, weh bagusnya kebunmu, Ubaidillah. Apa yang bilang Ubaidillah? Demi Allah, jika Rasul suka ini, maka saya kasih semuanya. Dia kasih semuanya. Dan Rasul bilang, Deka. Sungguh saya tidak main-main. Rasul ulangi, kau serius? Saya serius. Rasul ambil. Oke, karena 3 kali mau kasih, makanya kalau orang dikasih 3 kali. Jangan dikasih kok apa-apa, dan semua ambil. Murah-murah lah dulu. Tapi, singkat di rumah, iya, jangan. Tapi singkat di rumah, iya, jangan mi. Tapi singkat di rumah, singkat betul mak ini karena 3 kali. Jangan baru 1 kali, baru basa-basi, singkat langsung musibah. Ada juga adabnya Rasul mencontohkan 3 kali dikasih sama dia menolak 3 kali. Makanya kalau saya disuruh imam, saya berbicara di masjid, tapi Pak imam iya begini tangan. Lagi tapi Pak. Ketiga, tapi Pak. Ini ketiga kali saya harus imam. Begitu memberi, dia terima. Apa kata Rasul? Saya terima ini kebun kurma. Dan ternyata Rasul itu mulianya hatinya bukan untuk dia sumbangkan untuk agama Islam. Yang penting bukan itu Allah yang punya. Turun ayat, Allah langsung turunkan ayat, langsung dikontak di cash. Ayat Ali Imran ayat 192 turun ayat.
Kalau bukan 192, 92 bagian atas sebelah kanan. Bagian kanan sebelah atas. Apa ayatnya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai sesuatu pada satu makam albir kecuali dia memberikan sesuatu yang dia suka. Tidak sampai katanya. Jadi kalau kau belum memberikan sesuatu yang kau suka, berarti kau belum sampai albir. Hanya para malaikat dan rasul saja serta sahabat yang termasuk dalam golongan albir. Belum ada manusia. Belum pernah ada. Albir kalau sebagaimana Quran itu kalau dia melintas di siratal mustaqim itu disebutkan kan parkir hati, melintas laksana fakir. Kalau kau nanti bayangkan ini siratal mustaqim di tiang rambut dibelah 7. Rambut ini dibelah 7. Jembatan lumpuh saja. Kalau pergi ke visitasi, kadang tidak ada jembatan kecil, jembatan naik setengah mati kayak begini. Ada juga dekat terpencil setengah mati. Mau visitasi sekarang orang, mesti tahu nggak itu ya visitasi, apa sudah visitasi kita. Akreditasi taman tanah-tanah. Albir, janganlah kita albir, tidak usah kita albir. Tetapi kita di bawah albir. Di bawah albir. Hasanah atau khairat. Kita tidak selalu buruk. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Karakter, inilah karakter. Karakter itu apa yang harus kita bangun? Misalnya sikap jujur. Jujur itu penting sekali. Kadang-kadang kita tidak. Sebenarnya kita yang mencuri curi waktu Kalau kita guru dosa tidak banyak Karena kita mengkorupsi tidak ada juga bisa dikorupsi. Paling curi waktu. Atau curi anak-anaknya sedikit orang boleh nyempil. Kami tidak bisa juga dipungkiri kadang-kadang kita tidak sabar menghadapi situasi. Apalagi kalau tuntutan orang tua. Kenapa orang tua anak SD menginginkan anaknya pintar membaca baru masuk. Sementara kita di TK tidak bisa membuat anak-anak belajar membaca. Bertengkar dengan guru SD. Jangan masih dulu SD kalau tidak pintar membaca. Padahal TK itu gunanya apa? Membuat anak-anak hidup, bukan membuat anak-anak pintar. Membuat saja anak-anak supaya dia hidup. Yang penting tidak mati. Itu saja belum tidak sebenarnya. Yang penting Montessori tidak begitu loh. Yang penting tidak mati. Kenapa? Dia mau bermain. Karena anak-anak tidak bisa bermain, berarti dia sudah mati. Karena ada anak-anak itu tidak bisa bermain. Ada anak-anak itu sakit kalau dia bermain. Jadi jangan disuruh begitu. Karena bukan di dunianya. Apa balik? Dibuat dia senang saja. Dia tumbuh baik. Ini makanya Imam Malik bilang 20 tahun saya mengajarkan adab, 10 tahun saya mengajarkan ilmu. Itu Imam Malik itu. Apa maksud Imam Malik? Itu cara berdiri di TK, cara minum, cara ini. Jangan disuruh membaca. Tapi kita kan sekarang pintar dengan anak rumah saya kan? Yep. Oh pintar anak saya pintar belum bisa adanya saat TK sudah pintar membaca. Kenapa? Karena sampai SD ditolak. Tuntutan orang tua juga begitu. Dia bilang harus pintar membaca. Nah inilah yang saya katakan kita mengalami kesulitan di dalam ini. Oleh karena itu kita tidak banyak tuntutannya. Kita hanya inginkan bahwa guru itu bagaimana supaya dia bisa sabar. Ya terakhir sekali Rasul pernah berpesan. Ayya basalahu fi rizki. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, siapa yang ingin dilepaskan rezekinya, kemudian wa ayyu sa'a fi azali, yang mau dipanjangkan umurnya, maka falyasir rahimah, sambunglah silaturahmi. Itu hadis. Nah, bahasa Arabnya umur itu apa? Yang kalau ulang tahun. Apa dibilang kalau barakallahu fi umur. Hadis ini dia tidak bilang umurit, dia bilang azali. Dimaknai sebagai panjang umur. Ternyata saya baca kitab beda antara azali dengan umurit. Jadi kalau mungkin nanti kasih ulang tahun ke mana nanti jadi azali.
barakallahu fi azari. Bukan umurik. Kenapa umurik? Umurik itu adalah umur secara fisik. Kalau azali kenangan. Maksudnya orangnya boleh tua tapi kenangannya indah. Begitu. Jadi ada orang katanya sudah mati tapi dia masih hidup. Ada kan? Ada orang hidup masih hidup tapi rasanya sudah mati. Kondisi. Kalau ada tidak enak dirasa, kalau tidak ada baru kita tenang. Dia masih hidup tapi seperti dianggap sudah senang kalau dia tidak ada. Tersiksa kalau ada. Tersiksa kalau ada. Ada tuh begitu. Ada. Banget. Kalau ada tidak enak dirasa. Kalau tidak ada enak pak. Itu orang sudah masih hidup tapi seperti sudah mati. Makanya Rasul mengatakan ayyun sa'a fi azari. Ternyata pada itu umur itu bukan cuma yang bisa dihitung, tetapi yang bisa dikenang. Misalnya Pak Akil sudah meninggal, dikenang. Wih, dulu itu orang baik. Nah, Pak itu berarti saya masih hidup. Coba Rasul, siapa yang berani di sini bilang itu Rasul jelek? Coba, siapa yang bilang? Angkat tangan. Tidak ada. Bilang itu Nabi Muhammad, anak sekolah. Siapa coba bilang? Rasulullah itu tidak pernah mati. Tidak pernah mati padahal jasadnya sudah tidak ada. Umurnya panjang azali. Hairil Anwar pernah berkata begini, kalau sampai waktu ku mau tak seorang kemenkan. Tidak juga kau. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Ternyata betul. Hairil Anwar hidup sampai sekarang 1000 tahun yang lalu. Karena dia membuat kebaikan. Kalau orang yang buruk ternyata mati mentom dia hidup. Mati sebelum hidup kalau ada menjengkelkan lah. Ada siapa mama? Ada. Tapi kita mau apa? Tidak mungkin semua orang baik. Terpaksa kita sabar menghadapi ini. Azali, bukan umurik. Kalau kita ulang tahun, barakallahu fi umurik. Happy birthday, barakallahu fi umurik. Sekarang kan diganti semua bahasa Arab. OTW diganti BTW. Bismillah menyerah umur sah. OTW, di mana Ki? OTW. Padahal belum masih di WC. OTW. Padahal OTW dari kamar ke kamar mandi. Matempo Ibu Sri Sopiani. Pak Akil, ada yang mau ujian. Saya bilang saya sudah menuju Sri mau di motor berkursi gas. Di motor mah. Iya Bu Sri, saya sudah di parkiran rumah. Tidak boleh begitu. Ya oke, saya kira begitu. Demikianlah dari saya. Cepatnya Pak. Karena tidak ada habisnya. Saya kira cocok ini karena tidak ada yang menentu. Dan tidur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membawa berkah. Amin. Itu karena saya di sini Ustaz datang sebagai penceramah, saya anggap juga datang sebagai guru. Nah, karena di sini saya senangnya karena tidak semua mahasiswa saya, tapi saya melihat wajah-wajah mahasiswa saya. Oleh karena itu mari kita menutup pertemuan saya khusus ini. Mudah-mudahan insya Allah kita panjang umur semuanya. Amin. Terutama yang paling utama adalah mudah-mudahan kita nanti insya Allah berakhir hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak berharga jika hidup kita berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Apapun yang kita miliki, suami yang gagah, suami yang kaya, harta dan kaya raya, pangkat jabatan, gelar, sertifikasi yang banyak. Kalau kemudian kita tidak husnul hati, tidak ada gunanya. Oleh karena itu kita ingin mati dalam keadaan rahmatul, kembali dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Insya Allah kalau kita mati dalam keadaan husnul hatimah, mati dalam keadaan kalau orang Bugis mengatakan lisuri babasena, kembali, itu namanya kembali ke rahmatullah, disambut nanti kita khusus oleh Allah sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki
ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم يا الله ربنا تقبل منا وجوهنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتحسنا وتقبل وتقبلنا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahmat ya Rahim. Hanya karena kasih sayang-Mu ya Allah kami berhimpun di tempat ini dalam rangka menimpah ilmu ya Allah. Jadikanlah ilmu kami ilmu yang berkah dan bermanfaat ya Allah. Jadikanlah ilmu yang kami terima untuk menyampaikan kepada orang lain dalam kebaikan ya Allah. Amin. Allahumma ya Ghafurur Rahim. Jika sekiranya ada kesalahan di dalam kegiatan ini, ada dosa kami baik yang kami sengaja atau kami tidak sengaja, baik yang nampak atau tidak nampak, baik yang lalu atau yang akan datang, baik yang tersembunyi atau tidak tersembunyi, Allah ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, akhirilah kegiatan ini dalam kegiatan yang baik. Akhirilah hidup kami dalam kehidupan yang baik, husnul khatimah ya Allah. Amin. Taubat dalam keadaan mati ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.